ini oke kok. Cuman bentar deh, coba pertimbangin dengan kandidat lain. Yang dilihat itu bukan hanya knowledge dan skill-nya, tapi juga apakah si kandidat match dengan company values atau enggak. Plus attitude-nya pun juga dilihat. Halo semuanya, balik lagi di Pau Pau Podcast. Nah, kali ini kalian akan ditemenin sama gue, Nanda. Dan gue nggak sendiri, gue akan ditemenin bareng sama Kak Kori. Hai. Kenalan dikit dong Kak. Kak Kori ini siapa sih Kak di Power Commerce Asia? Oke, thank you Kak Nanda untuk undangannya menghadiri di Popo Podcast ini. Emang ini penting banget sih Kak. Ini acara gitu ya. penting gitu. Jadi kenalin teman-teman, nama aku Kori. Di sini bekerja di Power Commerce Asia sebagai HR. Bekerja di HR Department. Oke, kita jaga attitude ya guys, soalnya sama HR nih takut kena kertas, evaluasi, kertas, kan? Takut kena evaluasi, jadi agak-agak harus bersahaja gitu. Baik. Oke, baik. Nah, karena kali ini nih kita ngobrolnya bareng HR, jadi topik obrolannya nggak jauh-jauh nih soal rekrutmen atau pencarian kerja. Boleh. Iya kan, boleh ya Kak, di-spill nih tips-tipsnya. Tapi sebelum itu aku mau nanya dulu nih Kak, bener nggak sih kalau misalnya cari kerja itu susah? Soalnya aku sampai sekarang nih tiap hari masih dapat email nih dari Lina. Berarti kan lowongan banyak kan? Tapi kenapa nih Kak, di sisi lain banyak orang koar-koar susah cari kerja. Itu tuh gimana sih Kak? Oke, ngomongin terkait susah cari kerja ya, Kak Nanda. Padahal kalau di mata perusahaan itu lebih tepatnya adalah susah cari kandidat yang cocok sama perusahaan. Padahal kalau di mata kandidat susah cari kerja ya. Jadi sebenarnya ya itu benar nyatanya itu. Nah, kenapa sih hal tersebut terjadi? Ternyata Kananda ya, itu ada gap antara supply and demand-nya, Kak. Nah, yang dimaksud itu adalah supply di sini kan kandidat ya. Kandidatnya ini contoh memiliki knowledge and skill di ABC ya. Sedangkan demand perusahaan meminta si kandidat ini memiliki knowledge and skill di RSTU, contoh ya. Nah, itu kan ada gap-nya ya, nggak sama nih antara yang diminta sama yang dibutuhkan. Nah, hal-hal tersebut yang menjadi challenge bagi si kandidat sama si perusahaan dalam proses rekrutmen. Oh gitu. Jadi sebenarnya lebih kayak nggak cocok nih pasar yang ada sama kebutuhan yang diminta gitu. Berarti Kakak setuju dong sama, nih aku bacain ada fact ya guys. Jadi di sini aku nemu bahwa melansir dari riset yang dilakukan oleh Asian Development Bank tahun 2016 bahwa lebih dari 50% perusahaan di Indonesia merasa bahwa kualifikasi dari pencari kerja ini tidak sesuai dengan kebutuhan industri mereka. Kakak setuju nggak nih soal itu? Setuju, karena tadi adanya gap supply and demand. Cuman kalau mengacu pada hal tersebut ya Kak, ya itu bisa diantisipasi sih Kak antara kedua belah pihak. Itu contoh kalau dari supply-nya, dari sisi supply si kandidatnya ini bisa dilakukan investasi diri dengan cara menambahkan atau meningkatkan ya knowledge and skill yang sekiranya dibutuhkan oleh perusahaan yang akan di-apply. Gitu. Begitupun juga dari sisi demand-nya bisa melakukan investasi semisal nih ada kandidat yang mau diloloskan. Namun masih memiliki kelemahan di sisi RSTU tadi. Iya, betul. Itu, nah bisa ditoleransi dengan nggak apa-apa deh si kandidat ini diterima dulu, nantinya after itu baru kita investasikan dengan mengikuti pelatihan atau beradaptasi belajar dengan karyawan lain seperti itu. Jadi sama-sama melakukan investasi tadi. Kalau faktor jurusan itu ngaruh nggak sih Kak? Atau alma mater kampus gitu itu ngaruh nggak sih Kak dalam proses rekrutmen? Jujur ngaruh teman-teman, cuman bukan hanya sebagai satu-satunya parameter penilaian ya. Bukan hanya sebagai satu-satunya aja. Karena memang sebenarnya ada perusahaan, ini fakta juga ya, ada perusahaan yang menjadikan alma mater itu bonus poin di kualifikasinya. Cuman ada juga yang menjadikan hal tersebut required
gitu, atau keharusan itu juga ada. Cuman lagi-lagi itu hanya sebagai salah satu parameter. After itu ada hal lain yang akan dinilai. Gitu. Berarti ini buat teman-teman yang mau career switch atau kayak gue mau cari kerja nih tapi jurusan gue nggak relate, sebenarnya itu masih kesempatannya sama ya, Betul, kayak yes. termasuk bisa ditambah dengan ikut-ikut workshop, bootcamp sebelum apply sekarang, gitu. Iya, benar. Oke gitu. Kak, ngomong-ngomong nih ya, tadi kan kita udah bahas soal universitas nih. Pernah nggak sih dapat experience ada kandidat yang dari universitas ternama, GPA-nya bagus, tapi begitu di interview kok kayaknya nggak sebagus yang ditulis gitu? Iya. Bener sih Kak, ada pernah juga nemuin, karena kan sebenarnya fakta yang terjadi, situasi yang terjadi di perkuliahan itu kan nggak sama ya, sama yang terjadi di perusahaan itu. Ada faktor-faktor lain yang, oh kaget nih si mahasiswa ini saat melakukan proses rekrutmen. Nah, ketika dites ternyata nggak sesuai apa yang ditulis di CV. Di CV-nya ditulis misalnya kemampuan menulis di bahasa Inggrisnya ada bintang 5 gitu yang misalnya. Padahal ketika dilanjut ke proses rekrutmen ada technical testnya itu kurang itu. Nah, hal tersebut jadi coba diusahakan ya teman-teman ya pendengar di sini untuk jujur sejak awal. Gitu. Jujur sejak ya bikin CV-nya. Jadi biar nantinya di next step rekrutmennya itu juga ya lancar gitu. Kalau udah nggak jujur di awal ya mempengaruhi proses selanjutnya. Tadi kan dari sisi rekruternya nih, dari sisi maksudku dari sisi pencari kerjanya kan yang mungkin nge-upgrade CV-nya ketinggian nih. Makanya ketika ketemu HR, loh kok gini gitu kan. Nah, kemarin kan sempat ada nih Kak yang viral kalau misalnya ada HR yang nge-spill dapat kandidat tulisannya bahasa Inggris, begitu di interview full English, AE. Nah, sayangnya nih di-upload di internet nih. Kalau pandangan Kakak gimana sih Kak soal kayak gitu, kayak apa sih, kekecewaan? Bisa dibilang kekecewaan nggak sih Kak dari sisi HR? Aku juga sangat istilahnya menyayangkan dari rekruter melakukan hal tersebut ya, di sharing, padahal itu konfidensial tuh sebenarnya proses rekrutmen itu. Seharusnya ya udah cukup di dapurnya rekrutmen, kalaupun memang tidak sesuai ya nggak usah di spill tersebut gitu. Pun juga sebenarnya aku punya case yang sama sih Kak. Ada terjadi di karyawan ya, IX karyawan yang update di LinkedIn-nya, kan dari HR suka iseng ya, stalking LinkedIn karyawan itu. Premium jadi, kan Kak pasti LinkedIn. Iya, betul. Itu. Jadi kita stok satu karyawan yang padahal di perusahaan itu baru baru bekerja itu selama 3 bulan aja. Terus keluar juga karena ada isu gitu, ada case. Gitu. Jadi hanya kerja selama 3 bulan. Namun yang ditulis, yang diupdate sama si karyawan itu dia udah bekerja selama 1 tahun. Di LinkedIn-nya tuh Kak ditulis tahun. Betul. Nah itu kan nggak fair ya, itu curang kan ya itu. Itu taunya dari mana tuh Kak? Ternyata dia bohong kalau ternyata dia kerjanya baru 3 bulan doang tapi nulisnya setahun. Nah itu dari kan biasanya stalking tadi. Ternyata stalkingnya nggak sebatas di profil LinkedIn guys, ada menelusur ke sana sini sampai ada ketemu, wah bohong nih. Sebenarnya dari HR tuh ada sistem juga sih guys, ada sistem yang ternyata si karyawan ini after kerja di perusahaan A udah aktif lagi nih. Itu ada sistem itu ketahuan gitu. Jadi ya menyayangkan banget kalau misalnya dari karyawan atau kandidat ya curang tadi ya. Jadi ya bisa sama-sama fair lah dalam proses bekerja ini. Jadi ingat guys, jujurlah dalam menulis CV karena CV kalian akan tetap nih, kalau bohong-bohong pasti ketahuan ya Kak. Kalau kata peribahasa, sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh juga. Jadi jangan bohong guys. Karena biasanya dari HR juga ya, setelah melakukan screening CV, terus juga interview beberapa kali ya, antara HR interview sama user interview, next step-nya itu dilakukan background checking juga, teman-teman. Nah, biasanya background checking itu bukan hanya menelpon satu karyawan dari perusahaan aja, tapi ya 3, kalau dari Power Consultants 3 karyawan ya, yang bekerja di perusahaan sebelumnya si karyawan. Jadi ya biar valid. Aduh, jadi deg-degan. Untuk kemarin reviewku bagus ya, makanya keterima di sini. Alhamdulillah.
Kak, balik lagi nih Kak ke case yang tadi. Tadi kan persoalannya sebenarnya dari si recruiter, dari si pencari kerja itu dia sebenarnya mungkin ya dari sisi aku nih sebagai orang yang pernah cari kerja gitu, maunya kan tampil maksimal. That's why kita nulis CV-nya pakai bahasa Inggris dan berusaha untuk menanggapi HR yang interview dengan bahasa Inggris gitu kan. Tapi kalau misalkan faktanya nih kan kebanyakan orang nggak cukup percaya diri nih Kak untuk speaking bahasa Inggris. Sebaiknya gimana sih Kak kalau lagi interview? Apakah udahlah terobos aja lah biar kelihatan nih gue ada effortnya nih ngomong pakai bahasa Inggris, atau kayak udahlah gue mah jagonya bahasa Indonesia aja deh gitu. Itu gimana tuh Kak? Ada beberapa HR atau recruiter yang menawarkan dari awal kan Anda, apakah nyaman apabila melakukan conversation in English selama proses proses interview. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh si kandidat untuk jujur aja, oke, nyaman, cuman terbata-bata ya Kak, mohon maaf itu. Cuman saya masih bisa kok kalau misalnya mendengarkan, menulis seperti itu. Kalau memang dari rekruternya tidak menawarkan hal tersebut, bisa mengucapkan dari awal. Jujur aja dari awal kalau misalnya kesulitan apabila melakukan conversation in English selama interview gitu. Terbuka aja dari awal dan nggak akan, kalau HR-nya bener ya Kak ya, nggak akan diintimidasi dan nggak diketawain juga ya Kak, nggak akan di-spill. Jadi gitu. Ya udah berarti kemampuan untuk bahasa Inggrisnya kurang. Nah, apakah ada keunggulan lainnya nih? Kan bukan hanya kemampuan Inggrisnya aja kan, ada kualifikasi lainnya yang akan dinilai. Nggak semua pekerjaan harus bisa bahasa Inggris kayak native ya Kak ya. Nah, lagi-lagi kayak tadi Kak yang lulusan dari universitas ternama ya, itu kan ada yang menjadikannya bonus point, ada juga yang keharusan. Nah, itu case-nya. I see. Tapi nggak apa-apa ya kalau misalkan mau coba, berarti nggak apa-apa. Misalnya bilang aja, ya emang masih rada nih, tapi saya mau mencoba buat speaking in English, ya kan? Biar ada kelihatan confident-nya nggak sih Kak? Jadi kan kayak, wah poin plus juga nih anaknya sangat-sangat percaya diri seperti aku. Betul sekali. Kita mulai lagi nih Kak ngobrol-ngobrolnya, tanya-tanya soal interview tadi udah, terus soal universitasnya itu ngaruh apa enggak. Nah, sekarang soal yang sensitif, orang dalam gimana tuh Kak? Apa sih Kak definisi orang dalam? Oke, teman-teman, sebelumnya juga dari Kanada bagus nih kita bisa sama-sama satu persepsi dulu ya teman-teman ya, yang dimaksud orang dalam itu seperti apa. Kalau aku pribadi menilai orang dalam itu adalah berasal dari referensi. Referral, ya di sini. Jadi adalah seseorang yang direferensikan oleh karyawan pada perusahaan tersebut untuk bekerja di posisi yang sedang open. Namun lagi-lagi yang memang capable untuk mengisi posisi tersebut. Seperti itu untuk secara definisinya, kan Anda. Misalkan kayak aku berteman nih di luar kantor sama Kak Kori, tapi tiba-tiba Kak Kori sharing nih, ada lowongan nih di PCA, aku bisa merekomendasikan temenku gitu. Boleh banget. Meskipun aku nggak kerja di PCA misalnya kan gitu. Kita berteman dengan luas lingkupnya Kak ya, bisa berasal dari teman sekolah, teman kuliah, teman komunitas, atau teman kerja di sebelumnya, itu yang nggak apa-apa direferensikan karena memang tidak menutup kemungkinan teman-teman ya, di sini di semua perusahaan akan melakukan tadi proses referensi ya. Lagi-lagi referensi bukan orang dalam ini tadi. Networking ya, kata anak sekarang bahasanya networking nih. Gitu. Jadi coba diperluas agar dapat tadi direferensikan oleh karyawan. Yang LinkedIn-nya masih koneksinya masih 10, buruan add sekarang ya. Langsung di cari langsung cari koneksi sebanyak-banyaknya. Tapi Kak, sebenarnya orang dalam nih atau kita sebutnya networking, mungkin nggak sih kalau bawaan orang dalam itu pasti langsung masuk kerja, atau itu belum tentu gitu kan? Kalau dulu sebutannya kayak gitu kan, dimasukin orang dalam gitu. Ya, belum tentu benar. Jadi di proses rekrutmen itu ada beberapa tahap. Nah, yang dilakukan orang dalam atau referensi tadi itu baru step awal teman-teman. Nah, setelah itu baru dikirim CV ke rekruternya. After itu ya melakukan proses biasa, ya interview lah, terus psikotes, background checking, itu juga dilakukan. Cuman memang tetap karena si yang direferensikan itu kenal ya, jadi secara personality, attitude udah diinformasikan ke HR itu. Jadi ya poin plus juga kalau memang punya network yang luas gitu. Agak pressure nih dengernya setelah. Berarti kalau direferensikan oleh orang dalam,
ya kitanya juga sebagai yang direferensikan harus bisa membuktikan ya Kak, kayak gitu. Kalau misalkan kualifikasi, iya benar, kayak gitu. Jadi orang dalam nggak serta merta bisa bawa kita masuk ke perusahaan, tetap ada background checking. Hampir sama ya berarti proses prosesnya. yang sama benar. Iya, itu kan stepnya adalah apply, habis apply, screening CV, setelah itu interview ya teman-teman ya, HR interview, user interview pun juga ada beberapa lapisan lagi, yaitu antara head atau C-level, 3 kali interview tuh, after itu baru psikotes, lalu baru background checking, terus juga ada ya beberapa perusahaan yang melakukan BI checking itu juga dilakukan meskipun tadi orang dalam tadi atau referensi teman-teman, referensi ya. Cari teman boleh ya Kak sebanyak-banyaknya biar banyak nih dapat informasi lowongan, tapi nggak bergantung juga, tetap harus ngasah diri sendiri. Betul. Setuju? Oke deh. Kak, kalau misalkan nih sebagai HR udah banyak nih ngeseleksi CV, apa sih Kak tantangan terbesarnya dalam menseleksi CV itu? Terus pernah nggak dapet request yang aneh-aneh dari internal, kayak kualifikasinya harus perempuan misalkan, atau harus jago masak misalnya ya kan, kita nggak tahu gitu. Pernah dapat kayak gitu nggak sih Kak? Jadi coba aku jawab yang pertama dulu ya, Kananda. Challenge-nya itu sebenarnya mengacu kepada pertanyaan pertama tadi tuh, karena adanya gap. Itu yang paling challenge adalah ketika gap-nya itu tidak didapatkan terhadap si CV si kandidat itu. Gitu. Mana sih yang sesuai dengan kualifikasi yang dicari, itu sulit banget, itu adalah challenge terbesarnya. Terus kalau mengacu kepada pertanyaan kedua, request yang unik ya, aku pernah di company sebelumnya itu mengacu kepada zodiak gitu. Jadi ada beberapa user yang memang memblacklist zodiak tertentu. Ayo lo, panik nggak ya, user di sini kan mau nggak mau kalau dari recruiter ya mengikuti user ini biar kerjasamanya enak ya itu sih. Berarti ini dong Kak, nyocokin dari CV, wah tanggal lahirnya zodiaknya berarti ini nih gitu ya. Cuman ya dari recruiter kan juga bisa memberikan informasi ya bahwasanya ini ada yang memang zodiaknya di blacklist tapi memiliki A, B, C, D gitu keunggulannya, itu juga bisa kita informasikan ke user biar nggak menjadi satu-satunya standar ya. Gitu. Pisces nggak di blacklist kan Kak? Enggak. Pisces nggak di blacklist kan? Pisces kan anaknya lemah lembut banget nih kayak aku. Berhubung gitu Pisces kan. bukan zodiak yang aku sebelin sih, jadi ya masih aman ya. Aman, alhamdulillah nggak kena blacklist perkara zodiak ya guys. Kak, sehari tuh kira-kira dapat berapa surat lamaran sih Kak? Itu kan kayaknya nih ya dari sudut pandang aku yang cari kerja, aku tuh dalam sehari bisa apply 10 lebih gitu. Nah, kalau dari HR-nya gimana? Apakah juga sehari tuh udah, kalau buka inbox deh Kak, pagi-pagi ada berapa inbox yang belum dibuka? Lama ya, biasanya itu sekitar paling minim ya di 50 sih Kak. 50 ke atas itu paling minim. Apalagi kalau misalnya posisi-posisi yang memang open fresh grade atau entry level, wah itu udah hampir ratusan yang apply. Terus gimana Kak cara filternya? Ini nggak sih pernah kepikiran nggak jangan-jangan nih ada hidden gem yang nggak kesaring nih saking banyaknya yang apply? Nah, cara filter itu sebenarnya kan Anda udah banyak platform recruiting ya, platform rekrutmen yang bantu itu udah membantu filter CV si kandidat gitu. Contoh yang dilakukan oleh Jobstreet, terus juga Tech in Asia, Caliber itu melakukan hal tersebut. Itu. Jadi ketika teman-teman menuliskan CV memiliki Microsoft Excel berapa gitu poinnya, ya itu udah ke filter mana yang belum memiliki, yang nggak punya skill tersebut, mana yang udah, itu langsung ke filter gitu. Jadi kita kebantu banget sebenarnya dengan platform tersebut. Pun juga ada platform-platform lainnya seperti Lever itu yang wah canggih banget sih itu kalau Lever ya. Oh gitu Kak, dia bisa apa nih? Bisa checking background story kita gitu Kak? Enggak, jadi bener kalau di Lever itu platformnya kenapa aku bilang canggih banget, karena udah kebantu di rejectin kalau memang nggak sesuai dengan kualifikasi yang ditulis di Lever tersebut. Gitu. Jadi makanya di sini dari teman-teman pendengar bisa diharapkan menuliskan CV itu sedetail mungkin
Bahkan bisa dituliskan achievement-achievementnya. I see. Itu biar ke-detect karena ya tadi platform sekarang tuh udah canggih-canggih banget gitu. Berarti bener nggak nih Kak, kalau misalkan mau cepet CV-nya nyangkut ke HR, itu sebaiknya pakai CV ATS? Yep. Bener Betul, ya? ya. Dibanding CV yang berwarna-warni. Tergantung posisi sih teman-teman. Kalau misalnya posisinya graphic design itu ya boleh tuh. Cuman kalau misalnya kayak biasa ya udah yang ATS tadi. Atau mungkin ATS guys, bukan ATS. Maaf ya, rada-rada nih bedanya. Atau mungkin gini Kak, awalnya pakai ATS dulu, terus habis itu ditambah dengan portfolio ya, gitu-gitu itu ya. Itu lebih cepet nih, lebih ngebus gitu buat Terus kalau misalnya teman-teman misalnya apply dalam satu posisi yang spesifik ya itu, ya udah langsung dispesifikin ke posisi yang mau diincar. Jangan terlalu bertele-tele dan mengakibatkan si recruiter saat melihat CV ke yang lain gitu. Jadi usahakan teman-teman menuliskan CV yang langsung eye-catching gitu ya. Apply di content writer, ini memiliki histori seperti ini, punya ya udah langsung ke screening itu. Tuh guys. Ini kali banyakin update kali ya. Karena kan kayak gitu menambah portfolio tuh. Iya benar. Kalau dulu kan kayaknya CV-CV yang warna-warni tuh lebih ini kan, asumsinya lebih menarik dibandingkan CV-CV yang polosan aja. Tapi dengan adanya ATS sekarang, malah ATS yang lebih cepat gitu. Karena intinya yang ditulisan itu yang menjadi penilaian, bukan desainnya. Itu cuma lagi-lagi based on posisi yang dilamar ya. Tulis bahasa Indonesia atau bahasa Inggris Kak yang lebih cepat nih buat dicari biasanya? In English sih teman-teman kalau sekarang. Tuh gitu. Jadi nggak apa-apa meskipun nggak bisa bahasa Inggris, ada banyak platform yang bisa membantu kalian translate ke bahasa Inggris. Mungkin gitu. Kananda bisa membantu ya. Boleh. Jasanya di sini ya nanti lumayan ditulis. Ya. Satu orang berapa tuh Kak? Iya boleh. Kebetulan aku pakai aplikasi premium Kak. Jadi bukan bisa bahasa Inggris, aplikasinya aja yang premium. Kak, kalau misalnya nih tadi kan kita udah sampai di screening CV. Pas interview, ada nggak nih pengalaman unik atau pengalaman kayak, wah apa ini ya aku temui? Kayak gitu. Sebenarnya kalau interview itu yang aku ada pengalaman ya kayak mungkin after interviewnya ini ya, ketika udah ini dari user si satu kandidat, lalu challenge selanjutnya adalah gimana sih caranya recruiter ini memasukkan si kandidat yang dipilih. Karena kalau memang si kandidatnya ini jago banget, itu akan berebut dengan company lain itu. Jadi gimana caranya recruiter untuk memberikan dan menjelaskan benefit yang dia terima dan membranding si company ini biar ayo masuk aja, ayo pilih company ini, ayo pilih PCA seperti itu. Karena beberapa pengalaman yaitu challenge-nya udah dapat nih, senang kan ya melalui proses yang panjang, ketika udah di offer si kandidatnya ini dapat offer dari tempat lain. Nah, itu challenge berikutnya yang padahal udah melalui panjang ini proses, cuman ya itu. Jadi harus dijelaskan juga tuh benefitnya apa, terus kalau misalnya dilakukan counter offer itu juga seperti apa, yaitu Kak challenge-nya sebenarnya kalau after proses interview. Gitu. Jadi belum pernah nih ketemu kandidat yang unik banget, tiba-tiba misalkan interviewnya sambil koprol. Enggak. Aku pernah jadi baru ingat. Beneran ada? Bukan koprol. Kirain. Jadi ada di company sebelumnya, kan offline ya kerjanya. Terus juga melakukan interview offline juga tuh. Aku inget posisi eksekutif sekretari. Nah, diajaklah ke kantor yang sebenarnya tuh masih berbentuk ya mini. Gedung itulah, bukan yang gedung luar biasa luasnya. Kayak gitu. PCA ya? Terus si kandidat datang ke kantor, terus mungkin setelah melihat-lihat ya dari akunya masuk ke ruangan mempersiapkan CV dia, form-form interview untuk dikasih ke user. Ternyata pas aku keluar ruangan dia udah nggak ada Kak. Dia udah nggak ada dan dia kabur dan nggak melanjutkan proses interview tersebut. Kayak ini definisi judge book by its cover ya, dikiranya wah kerja di sini izin pula kan. Kalau misalnya izin, Mbak setelah ngeliat nggak itu ya nggak apa-apa itu, tapi dia ya udah literally kabur gitu. Jadi kayak menjengkelkan gitu, masih ingat saya. Pasti sekarang menyesal kan. Udah gede sih sekarang company-nya. Kan pasti menyesalnya 2 kali kan. Kenapa nih orang bisa gagal interview? Biasanya tuh dia kesandungnya di sebelah mana nih Kak? Penyebab
gagalnya interview itu adalah ketika kan memang ya yang dinilai itu adalah kualifikasinya, si knowledge maupun skill-nya itu. Tapi lagi-lagi teman-teman yang dilihat itu bukan hanya knowledge dan skill-nya, tapi juga apakah si kandidat match dengan company values atau enggak. Plus attitude-nya pun juga dilihat. Seperti itu. Contoh kalau misalnya terkait company values ya, dari Powercommerce Asia contohnya aja memiliki company values itu customer centric. Nah, ketika dilakukan interview, seberapa jauh sih si kandidat ini cepat tanggap ataupun care dengan customer? Oh, ternyata acuh dianya, ya itu gagal. Itu atau bahkan udah match nih dengan company values, terus juga udah match dengan kebutuhan kualifikasinya, cuman gagal karena attitude-nya. Nah itu, entah itu dia waktu ngejelasin sedikit-sedikit nggak detail, atau ya nyolot tadi itu, kayak terlalu meninggikan diri ya, itu kan juga dilihat. Gitu. Jadi ada 3 hal. Aku lulusan ini, berani over segini gitu ya. Terus kayak ya ada beberapa case yang meremehkan si perusahaan itu. Kok kenapa nggak kayak gini, kenapa nggak kayak gitu, ya itu termasuk attitude-nya juga yang menggagalkan sebuah interview. Iya. Sebenarnya mah kalau cocok nggak cocok itu disimpan masing-masing aja ya, kayak kan tinggal pilihannya mau lanjut ke step selanjutnya atau enggak gitu. Oke. Aku sebenarnya udah inget nih pertanyaannya. Tadi tuh aku mau nanya, kan udah ada nih pengalaman unik kandidat yang kabur. Kalau kemarin kita sempat pandemi kan, sampai sekarang sih masih. Pernah nggak nih Kak dapat pengalaman Zoom meeting, online interview ya, sebutannya online interview, yang kandidatnya pakai kaos atau dapat WhatsApp doang, ada kerjaan nggak di situ? Pernah nggak sih kayak dapat yang kayak gitu tuh? Pernah. Khususnya waktu di salah satu platform Telegram itu kan pernah ya kita share juga di grup Telegram yang open recruitment. Itu banyak banget di Telegram yang ini masih ada, itu tanpa memperkenalkan diri, itu menjengkelkan sih kalau bagi recruiter ya. Karena biar lebih cepet aja gitu, kan bisa dengan menjelaskan namanya, ini CV-nya langsung to the point, daripada udah masih buka atau apa gitu kan, kurang etis aja gitu kan. Benar. Apa nih Kak link bukan link sih, grup Telegramnya apa nih Kak kalau bisa sharing-sharing gitu? Nggak inget sih Kak. Cuman kalau misalnya gitu. Cuman kalau dari teman-teman di sini cari aja search rekrutmen apa, itu bisa kok langsung gabung aja ya ke channel situ nanti. Nggak private. Iya benar. Oke, tuh guys. Jadi sekarang tuh udah banyak banget ya Kak media untuk menyampaikan lowongan kerja gitu kan. Dari job portal, dari LinkedIn, sosial media lain-lainnya gitu kan, kayak Instagram, Twitter, sampai ke Telegram tuh juga bisa. Untuk ngebedain mana yang penipuan, mana yang enggak, gimana Kak? Mana penipuan, mana enggaknya itu lebih kepada apakah bisa dari email sih Kak. Bisa dari email, apakah itu official email dari si company atau enggak. Gitu. Kalaupun memang ternyata official nih, ada misalnya @Powercommerce Asia, itu sama nih emailnya, cuman coba dilihat lagi di website si company tersebut. Itu apakah memang itu official emailnya si HR, itu juga bisa dicek. Gitu. Jadi bukan hanya dari perusahaan yang melakukan background check juga, cuman ya dari si kandidat juga bisa melakukan hal tersebut. Sama jangan mau ya Kak kalau dimintain duit. Iya kan. Karena ada tuh kan penipuan kayak gitu, bilangnya iya nanti akan disalurkan, tapi ternyata tipu-tipu. Zaman sekarang gitu kan. Kak, ini juga penting banget nih Kak pertanyaan dariku. Karena kayak kita ngobrolnya nggak kerasa tapi emang asik gitu kan. Kenapa Kak HRD suka ghosting? Kenapa? Ya memang ya teman-teman, yang nggak kupungkiri juga, aku juga pernah ghostingin kandidat karena dari rekrutmen tuh juga sedikit bingung ya, kan semua final keputusan itu dari si user. Nah si user ini kadang-kadang ya suka labil juga gitu. Oke, ini oke kok, cuman bentar deh, coba pertimbangin dengan kandidat lain. Kita lakukan proses lagi, itu makan waktu seminggu lagi. Terus boleh juga nih, tapi coba deh ternyata dari manajemen hold dulu ya, belum terlalu penting. Nah itu hold lagi, padahal si kandidat tersebut lolos gitu. Nah gimana ya hal tersebut yang mengakibatkan dianggapnya HR itu ghosting gitu. Cuman sedang aku perbaiki kok teman-teman. Jadi ya meskipun itu hold proses rekrutmennya ataupun dari user belum ada keputusan atau sedang melakukan pembanding, itu
akan kuusahakan tetap terus memberi info ke kandidat gitu. Terbukalah Iya, dengan benar-benar. situasi yang ada di perusahaan. Cuman kalau memang dari HR-nya melakukan ghosting ya karena tadi teman-teman dari usernya, dari manajemennya ternyata keputusannya itu berbeda dari awal, hal tersebut yang mengakibatkan ya tadi HR ghosting. Sebenarnya boleh kan Kak sebagai pencari kerja kita nih berperan aktif untuk nanya duluan itu boleh kan? Boleh banget, di spam aja itu. Cuman dengan sopan ya teman-teman ya. Bukan yang kayak yang di awal, lolos gak? Itu jangan. Tetap menggunakan kata-kata yang sopan. Woi, udah 2 minggu nih, Iya. gitu kan? Kasih kabar dong, gitu nggak boleh ya? Woi Kak, ya? juga. Masa dari acara kayak gitu kan. Iya, bener. Balik lagi karena kita juga butuh kerja, jadi tolonglah pencitraan sedikit guys ya kan. Oke deh Kak, pertanyaan terakhir nih. Boleh. Apa aja tips dari Kak Kori buat teman-teman nih, buat power people yang sedang cari kerja? Apa sih Kak yang bisa bikin kita setidaknya cepat dipanggil untuk interview deh? Gitu. Oke, aku mau mengutip pernyataan yang di awal lagi tadi Power People ya, terkait investasi. Itu jangan hanya menunggu dari company-nya atau diajak segala macam, cuman cobalah dimulai dari diri sendiri melakukan investasi Iya, benar. tersebut. Investasi zaman sekarang itu juga banyak sekali medianya, karena entah itu di WA group, di Telegram group, Instagram, terus juga ikut bootcamp atau training, itu juga banyak banget pilihannya. Iya, Gitu. benar. Jadi jangan capek-capek dan mulai dari diri sendiri untuk melakukan investment kepada Iya, benar. diri sendiri. Yes, apalagi sekarang tuh kayak internet udah memudahkan Betul, banget ya Kak. betul. Aku sering banget nih guys nemu di YouTube seminar, tapi sebenarnya itu seminarnya daging banget nih, tapi tanpa disadari atau mungkin memang mereka tujuannya begitu, di-share secara publik di YouTube, yang mana mungkin peserta seminar itu waktu itu bayar gitu Ya. kan, tiba-tiba sekarang bisa diakses Bisa gratis diakses. gitu. Bahkan Itu juga ada juga nih Kak tips Kak, contoh kalau misalnya dari kalian punya temen ya, temen kelompok gitu yang udah bekerja tapi kalian sendiri yang masih nganggur, itu bisa kalian inisiatif untuk mengadakan group session gitu. Jadi ayo kita seminggu sekali kumpul membicarakan topik yang memang si karyawan tersebut udah kerja. Itu juga Oke. bisa. Itu karena temenku jujur ada yang melakukan tersebut gitu. Jadi dari aku share pengalaman di HR-nya, dari mereka apa segala macem. Gitu. Oke deh, wah seru banget nih Power People. Semoga apa yang disampaikan Kak Kori ini bisa kita tarik hikmahnya. Oke, makasih banyak Kak Kori udah ngobrol-ngobrol di hari yang cerah ini sama-sama, di Kak PCA Nanda. bersama Sangat dengan senang aku. sekali. Semoga kita bisa ngobrol lagi di Siap. episode-episode lainnya ya. Ditunggu ajakannya. Oke deh, segitu aja Power People untuk Popo Podcast kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Dadah! Dadah.